Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal keempat. Kita membaca bersama-sama dari kitab suci Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4 ayat 3 sampai ke 6. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka membicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Kita berdoa sekali lagi. Kiranya firman-Mu yang suci, firman-Mu yang benar, membersihkan pikiran dan hati kami, dan membawa kami masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, bersama-sama dengan beratus-ratus juta manusia di seluruh dunia pada pagi ini. Kami menghampiri hadirat-Mu, kami dengan rindu dan aus minta Tuhan bekerja dan memberikan kebutuhan kami sesuai dengan kelimpahan perjanjian dan kebenaran Tuhan yang penuh dengan bijaksana. Sehingga kami tidak lagi disesatkan. Kami boleh diarahkan ke dalam kebenaran dan menikmati penyertaan dan sukacita dari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 4, bagian pertama ini adalah bagaimana membeda-bedakan roh yang benar dari yang tidak benar, dari Tuhan dan dari dunia, dari Kristus dan yang dari anti-Kristus. Saudara-saudara, roh-roh yang palsu sudah ada di dunia. Roh-roh yang palsu memalsukan yang benar, dan roh-roh yang palsu bermotivasi melawan segala kehendak Allah. Tetapi saudara-saudara, karena dia bersamar-samar, karena dia mempura-purakan diri, karena dia menjadi seperti Roh Kudus, sehingga orang yang tidak mengerti dengan sesungguhnya siapa Roh Kudus, tidak betul-betul mempelajari apa wahyu dari Roh Kudus yang asli, mereka akan tertipu. Mereka tidak bisa membedakan. Di dalam 9 karunia Roh Kudus, maka Roh membedakan. Karunia membedakan roh lebih dahulu daripada karunia-karunia mengenai lidah dan penterjemahan lidah. Ini urutan yang penting sekali. Bijaksana membeda-bedakan itu harus dimiliki oleh gereja. Kalau anak Tuhan Allah, anak Allah pun tidak mempunyai kebijaksanaan membedakan roh yang palsu dan asli, maka dunia ini tidak ada pengharapan. Saudara-saudara, siapa yang menjadi sasaran tipuan dari roh setan, dia tidak perlu menipu orang dunia biasa. Dia kalau mungkin menipu orang-orang yang paling hebat, yang paling suci, yang paling menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Itu sebab jikalau seorang pemimpin gereja, seorang majelis, seorang yang menjadi orang yang mahir tidak mengikut Yesus Kristus, tidak belajar teologi yang benar, tidak belajar bagaimana membedakan roh yang benar dari yang salah, dia akan menjerumuskan seluruh gereja ke dalam siasat dan segala sesuatu penipuan dari iblis. Itu sebab di sini Yohanes berkata, bedakanlah mereka. Kamu pernah dengar roh antikristus akan datang. Sekarang sudah ada. Kamu pernah dengar nabi-nabi palsu akan datang. Sekarang ada di dunia. Roh-roh itu sudah ada di dunia untuk menipu. Nah, di sini kita memperhatikan di dalam bagian ini istilah kami, bukan kita yang dipakai. Kami membicarakan sesuatu dan mereka tidak mendengarkan kami.
Kalau mereka tidak mendengarkan kami, membuktikan mereka bukan dari Tuhan. Yang mendengarkan kami, mereka dari Tuhan. Mengapa tidak pakai kita tetapi kami? Kami sama kita bedanya apa? Waktu seorang mengatakan kita, dia telah menggabungkan diri dia dengan orang yang mendengar. Tetapi waktu dia mengatakan kami, berarti dia dan orang yang sepihak dengan dia, lain dengan yang mendengar kalimat kami itu. Saudara-saudara sekalian, di sini Rasul Yohanes mengatakan mereka tidak mendengarkan kami, bukan mengatakan mereka tidak mendengarkan kita. Jadi di sini dia membedakan dia dan penerima surat, dia memisahkan dia daripada orang-orang Kristen yang menerima surat ini. Siapakah yang termasuk di dalam istilah kami di sini? Ini adalah rasul-rasul, bukan semua orang Kristen. Karena mereka tidak mengenal kami, yaitu Yohanes, Petrus, dan semua rasul-rasul yang menerima langsung ajaran dari Tuhan Allah, yang diperintahkan Allah pergi mengajar seluruh dunia dengan doktrin dan ajaran mengenai iman orang Kristen. Maka rasul menurunkan ajaran kepada gereja, dan gereja mendengarkan perkataan rasul. Karena mereka tidak mendengarkan kami, kami ini adalah orang-orang yang menjadi rasul, orang-orang yang dipilih Tuhan langsung, orang-orang yang pernah menerima panggilan, orang-orang yang diberikan ajaran oleh anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus. Maka saya minta saudara perhatikan kalimat-kalimat dengan teliti semua ayat yang tercantum di dalam kitab suci. Di sini dikatakan kamu dengar bahwa mereka akan datang, sekarang mereka sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Saya terus memikirkan beberapa hari ini tentang istilah kamu dalam mengalahkan nabi-nabi palsu, karena roh yang ada di dalam diri kamu. Jadi saudara-saudara sekalian, nabi-nabi itu besar, kita itu kecil. Tetapi Yohanes mengatakan kamu telah mengalahkan nabi-nabi. Berani betul ya. Biasanya orang itu tidak berani menghadapi pemimpin-pemimpin agama. Itulah sebab selalu kalau diajarkan apa oleh pemimpin-pemimpin agama, kita terima saja. Karena mereka orang besar, mereka nabi. Tapi di sini Yohanes mengatakan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Saudara-saudara, bukan istilah nabi yang mengkaget-kagetkan kita, tetapi kepalsuan yang membuat kita tidak usah takut. Dengar baik-baik, tidak peduli dia berapa besar, tidak peduli dia berapa agung, berapa berkuasa. Kalau dia palsu, mari kita serang. Jikalau kita tidak bisa membedakan ini asal nabi, asal pendeta, asal hamba Tuhan, kita takluk, kita terima, kita takut, kita taat kepada dia, kita tertipu. Saudara sekalian, kepalsuan, kesungguhan itu yang menjadi satu tanda bagaimana sikap kita terhadap mereka. Mengapa takut kalau dia nabi? Mengapa takut kalau dia raja? Mengapa takut kalau dia jenderal? Kalau dia jenderal palsu, bukan saja kita tidak perlu takut dia. Dia bawa dia ke pengadilan. Jika dia polisi palsu, tidak perlu kita takut. Kita bongkar rahasia kepalsuan dia. Jika dia nabi palsu, kita tidak perlu takut. Kita uji dia dengan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita. Saudara-saudara sekalian, ini menyangkut psikologi. Kita selalu mempunyai perasaan takut kepada yang kita anggap berkuasa. Kita selalu merasa takut kepada mereka yang kita anggap mempunyai wewenang yang diakui oleh orang lain. Tetapi ada semacam manusia yang berbijaksana. Dia membedakan wewenangmu palsu, saya tidak usah takut. Engkau bukan yang sungguh-sungguh diberikan mandat, saya tidak usah taat. Jadi ketaatan yang sudah menjadi kebiasaan rakyat biasa, rakyat jelata, itu kadang-kadang menjadikan kita bodoh. Saudara-saudara sekalian, taat itu baik, tapi taat kepada siapa? Orang bilang,
Pak Tong, kamu tidak percaya dokter? Saya percaya dokter, tapi saya tidak percaya semua dokter. Kamu tidak percaya Sinseng? Saya percaya obat Tionghoa itu salah satu macam penemuan yang betul-betul hebat. Karena tidak banyak side effect-nya. Tetapi saya tidak percaya semua Sinseng. Mengerti? Saudara-saudara, dinasti Ming ada seorang yang menulis satu buku mengenai kedokteran Tionghoa. Namanya Li Shizhen. Dia termasuk salah satu dokter yang paling hebat di dalam sejarah. Di dalam sejarah Tionghoa ada dua dokter yang hebat luar biasa. Satu namanya Hua Tou yang mengoperasi Quan Gong. Tahu Quan Gong? Saudara coba tahu Quan Gong berhala ya. Quan Gong itu seorang jenderal yang paling setia dan paling adil. Sehingga dihormati sepanjang sejarah. Dia di zaman Samkok. Nah saudara-saudara, waktu dia kena panah. Waktu kena panah itu racun sudah masuk ke dalam tulangnya. Di pundak sini. Lalu dia lari pulang. Ketemu dokter yang paling baik namanya Hua Tou. Hua Tou itu mengoperasi dia. Dan mengkerik racun yang ada di tulang itu dengan peso. Tidak ada obat bius. Sekarang tidak ada kloroform. Waktu engkau mau diobati, mau dioperasi, dibius dulu bukan? Tapi zaman itu tidak ada. Maka dokter itu membedah dagingnya, membuka daging itu, darah terus keluar. Lalu kelihatan itu racun yang warnanya hijau yang ada di dalam tulang itu. Kerik racun itu. Saat itu karena jenderal ini begitu berani, dia masih main skat. Waktu dibedah itu sakit itu berdarah, dia tahan masih main skak. Itu jenderal, saudara-saudara. Nah itu dokter yang paling hebat. Kedua adalah dokter yang dinamakan adalah itu Bian Xue. Nah, Bian Xue, Hua Tou, ini dua dokter yang paling hebat dalam sejarah Tiongkok. Dan yang saya sebut tadi ini adalah setelah kira-kira 1500 tahun seorang dokter lain namanya Li Shizhen yang menulis buku semua resep-resep untuk pengobatan yang sekarang dipakai oleh banyak dokter Tionghoa. Dan dia di dalamnya mengatakan begitu banyak resep kuno yang salah dikoreksi satu persatu. Nah ini gagasan yang saya rasa perlu kita belajar. Yang dikatakan tradisi, semua begitu kok, dari dulu semua gini, kita ikut aja. No, yang benar diikuti, yang salah ditolak. Nah ini adalah prinsip bijaksana yang diterima dari Alkitab. Alkitab tidak katakan semua yang katanya Nabi taat saja. Taat itu baik, tapi taat kepada yang salah itu bodoh. Semua 1, 2, 3. Taat itu baik, tetapi taat kepada yang salah itu bodoh, IQ low. Engkau taat kepada yang salah. Maka di sini katakan dia nabi, tidak usah takut. Dia nabi besar, tidak usah takut. Dia beri pengajaran yang hebat, tidak usah takut. Dia mempunyai kuasa roh, tidak usah takut. Karena apa? Kamu telah mengalahkan roh dan nabi-nabi palsu. Saudara-saudara sekalian, asal agama dihormati, asal nabi diterima, asal seorang yang mempunyai pengalaman rohani yang besar, kita taat. Alkitab mengatakan tidak. Tidak sama sekali. Saudara-saudara, itu adalah semacam jiwa yang boleh kita melawan, yaitu melawan yang salah. Jiwa pemberontakan itu baik tidak? Oh tidak baik. Kalau kita menjadi orang tua diberontaki oleh anak-anak kita, jengkel sekali. Tapi saudara-saudara, kalau tidak ada jiwa berontak, Indonesia bagaimana bisa merdeka? Yang diberontaki siapa? Pemerintah Belanda. Pemerintah apa? Pemerintah Kristen. Lalu melawan pemerintah itu ajaran Kristen? Tidak. Kristen mengajar apa? Taatlah kepada pemerintah. Kalau taat kepada pemerintah, apalagi pemerintah itu Kristen, lalu kita melawan pemerintah, kita melawan Kristen, itu berontak. Itu apakah melawan Alkitab? Itulah ajaran dari orang gereja, pemimpin-pemimpin Belanda. Dengan Roma pasal 13, taatlah kepada perintah, karena pemerintah kuasanya dari Allah. Kalau begini, tidak boleh berontak dong, mesti taat dong. Ini ajaran Alkitab dong. Justru pentafsiran Alkitab saya lain.
Saudara-saudara, waktu saya mentafsirkan ayat ke-1 sampai 6 daripada Roma pasal 13, saya memberikan pandangan dengan aspek keempat yang tidak sering dibicarakan atau hampir tidak ada komentari yang menyebut. Karena semua komentar mengapa semua kuasa itu dari Allah, maka taatlah kepada pemerintah. Oh, semua pemerintah paling senang ayat itu. Karena semua kuasa pemerintah dari Allah, taatlah semua perintah, semua peraturan dari pemerintah. Saudara-saudara, kalau demikian seharusnya tidak boleh ada pergantian pemerintah, tidak boleh ada pergantian dinasti, tidak boleh ada pergantian daripada raja-raja, karena mesti ditaati terus. Tadi saya mengatakan keempat hal prinsip ini. Pertama, semua kuasa dari Allah. Pertama, berarti semua kuasa lebih rendah dari Allah, karena dari Allah, betul nggak? Maka semua perintah mesti taat kepada Allah. Inilah satu. Kedua, semua kuasa dari Allah, berarti Allah akan menghakimi semua pemerintah pada satu hari, karena Dia yang memberikan kuasa. Ketiga, semua kuasa dari Allah, maka semua kuasa harus mempunyai perasaan takut kepada Allah. Itu tugas pemerintah. Dan keempat, yang paling penting, semua kuasa dari Allah, termasuk kuasa pemerintahan yang baru yang bisa menggulingkan pemerintahan yang lama, tetap kuasa yang baru dari mana? Dari Allah. Nah, ini poin yang tersimpan yang tidak kelihatan. Berarti kalau pada waktu Sina Matupang, waktu Soekarno, waktu Hatta melawan pemerintah Belanda, oh itu Islam melawan Kristen? Tidak. Itu yang benar melawan yang salah. Itu hak asasi Indonesia yang ditindas-tindas. Sekarang berontak untuk mengusir penjajah-penjajah. Itu adalah satu hak yang diberikan Tuhan kepada setiap bangsa yang berhak untuk melepaskan diri dari penindasan-penindasan kuasa-kuasa yang salah. Di sini bukan Islam melawan Kristen, bukan Indonesia melawan Belanda, tetapi yang benar melawan yang salah. Ngerti? Nah, saudara-saudara, pada saat itu Belanda mempunyai senjata apa? Meriam, kapal terbang, itu kapal perang, semua yang paling canggih. Indonesia mempunyai apa? Cuma mempunyai bambu untuk tusuk leher mereka supaya mereka ketakutan lalu lari. Bagaimana bisa melawan mereka? Kuasa kita kecil, kuasa dia besar. Tetapi kuasa kita adalah kuasa yang akan datang. Kuasa dia adalah kuasa yang sudah akan pergi. Nah, saudara-saudara, demikianlah orang Kristen harus mempunyai pengertian. Saya bukan melulu taat. Saya bukan terus-menerus diperbudak. Saya bukan hanya menerima pengajaran-pengajaran dan terima sejalan ditelan 100%. Tidak. Saudara-saudara, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ayat ini berkata kepada kita, orang Kristen boleh tidak menerima ajaran agama dari nabi-nabi kalau memang terbukti mereka palsu. Keberanian seperti itu adalah keberanian yang luar biasa. Tadi pagi saya bangun dan memikirkan seorang bernama Chu Yanzhang, raja pertama dari dinasti Ming. Dia melawan dinasti Yuan. Dinasti Yuan adalah dinasti Mongolia yang pernah menghasilkan Genghis Khan. Dan anaknya dan cucunya adalah Kublai Khan. Dan Kublai Khan akhirnya menyerang sampai menghancurkan kerajaan Sung yang berada di Hangzhou dan menetapkan ibu kota di Beijing sekarang. Saudara-saudara, orang-orang Mongolia pada waktu itu mempunyai kuasa paling besar. Orang Mongolia itu pakai kuda yang besar, lari ke sini ke sana. Saat itu belum ada motor tank, saat itu belum ada mobil, belum ada kereta, belum ada semua alat yang lain kecuali naik kuda. Dan Genghis Khan sudah merajalela sampai di timur paling ujung, sampai di Hongaria dan sampai di Eropa yang paling barat. Kerajaan yang wilayah yang paling besar pernah dicapai oleh manusia sepanjang sejarah, yaitu satu kekuasaan yang diterima oleh Genghis Khan. Saudara-saudara, Roman Empire yang mempunyai kuasa lebih besar dari dia, tetapi wilayah tidak selebar itu. Dan Genghis Khan belum selesai dengan satu mimpi dia,
yaitu mengambil alih seluruh Tiongkok. Mongolia menjajah Tiongkok, Mongolia akan menelan dan menjajah seluruh Tiongkok, mulai dari mimpinya Genghis Khan. Genghis Khan bicara sama anaknya, kalau saya mati belum selesai kau teruskan. Harus merajalela dan harus menerima seluruh Tiongkok. Ini negara yang besar, ini bangsa yang hebat sekali. Kita taklukkan mereka, meskipun kita orang Mongolia. Saudara-saudara, orang Mongolia umur 9 menikah. Orang Mongolia umur 20 jadi engkong. Dan Genghis Khan sendiri umur belasan sudah mempunyai anak. Umur 13 sudah ada anak. Dia bicara sama anaknya, kalau saya tidak selesai tugas saya untuk mempersatukan benua ini sampai semua menjadi wilayah Mongolia, kau teruskan. Ternyata anaknya tidak bisa teruskan, tapi cucunya yang meneruskan. Cucunya namanya Kublai Khan. Kublai Khan itu di dalam bahasa Tionghoa Fu Pi Lie. Dan Kublai itu akhirnya menghancurkan dinasti Song yang sangat-sangat lemah. Song itu menghasilkan sastra, menghasilkan filsafat, menghasilkan lukisan yang teragung di dalam sejarah. Tetapi militernya kurang kuat. Dan raja-rajanya itu kurang berani untuk berperang. Akhirnya dibinasakan oleh Mongolia. Dan Kublai Khan menyerang sampai di Hangzhou. Itu adalah satu-satunya kali kota itu dijadikan ibu kota di Tiongkok. Hangzhou yang ada West Lake yang indah sekali. Sekarang kalau saudara melihat itu, orang mengatakan Sang yu tiantang, xia yu suhang. Maksudnya di atas itu ada surga, di bawah itu ada Suzhou dan Hangzhou. Dan orang mengatakan kalau mau cari perempuan yang paling cantik, di Suzhou dan Hangzhou, yang lain jelek-jelek. Begitu. Ibu kota itu dihancurkan dan dikalahkan oleh Kublai Khan. Dan Kublai Khan menghabiskan, binasakan dinasti Song. Lalu Kublai Khan mengambil sesuatu penentuan, yaitu menjadikan Beijing, namanya Tatu waktu itu, sebagai ibu kota daripada Mongolian Yuan dinasti. Saudara-saudara, mereka yang naik kuda, lari cepat, yang perang luar biasa beraninya, akhirnya dikalahkan oleh siapa? Oleh seorang petani. Petani itu namanya Zhu Yuanzhang. Dia berani melawan seluruh dinasti Yuan. Hanya dia mempunyai satu pikiran, kamu pemimpin palsu, kamu begitu berkuasa, kamu orang Mongolia tidak seharusnya menjadi penjajah di dalam tempat daripada bangsa Han, bangsa Tang. Itu sebab dia akhirnya berani membesarkan diri, dan dengan seorang jiwa petani yang di dalamnya adalah jiwa kerajaan yang paling besar. Saudara-saudara sekalian, akhirnya dia menghancurkan lagi dinasti Yuan yang hanya merajalela di Tiongkok tidak sampai 97 tahun. Lalu didirikan satu dinasti Ming yang luar biasa beraninya. Kalau saudara sekarang ke Beijing, saudara melihat itu istana yang terbesar di dunia, itu didirikan justru oleh cucunya Zhu Yuanzhang. Nah, saya tidak akan ceritakan sejarah, tapi selama 2 tahun akan datang saya mempelajari sampai tuntas sejarah Tiongkok. Lalu saya akan bandingkan semua ini, lalu dilihat, disorot dari kekristenan bangsa Tionghoa, apa kelebihan, apa kelemahannya. Karena kita harus bekerja untuk yang di situ dan mengerti yang di sini semua. Saudara-saudara sekalian, Zhu Yuanzhang mempunyai jiwa besar. Dia menganggap saya yang resmi, saya harus mempunyai kekuatan. Kamu tidak resmi, kamu tidak sah, kamu orang Mongolia. Saudara-saudara orang Kristen, kalau kita melihat gereja yang besar, waduh gereja itu besar sekali, wah sudah bertumbuh. Kalau sudah besar ditakluki oleh orang, kalau besar diikuti oleh banyak orang. Apa itu namanya jumlah? Apa itu namanya massa? Apa itu namanya mayoritas? Saya tidak peduli, saya mau peduli yang benar yang mana. Saudara-saudara, orang Kristen yang begitu ditakut-takuti oleh massa, oleh kuantitas, oleh kebesaran, kesuksesan dari orang-orang yang lain, lalu engkau tidak peduli yang mana benar, itu cilaka. Apalagi pemimpin-pemimpin gereja ikut arus, itulah gereja bertumbuh. Mari kita kirim orang ke Korea, mari kita kirim orang ke Singapura, belajar dari banyak orang-orang di luar.
mengikuti arus, mengikuti tren. Ini trennya. Kenapa kita tidak ikut tren? No. Selama saya menjadi pemimpin, saya mendidik saudara mengerti bagaimana menanam kualitas, lalu baru mencapai kuantitas. Kalau kualitas dikompromikan, tapi kuantitas yang besar, itu satu hal yang mempermalukan, bukan satu hal yang benar. Mengapa? No, something wrong there. Kenapa wrong? Bagaimana tahu kalau itu wrong? You should study Bible. Banyak pemuda-pemudi, banyak orang-orang ikut tren. Alkitab mengatakan kamu telah mengalahkan nabi palsu. Siapa saya? Orang biasa. Siapa dia? Nabi. Siapa saya? Kecil. Siapa dia? Besar. Siapa dia? Dia seorang mempengaruhi besar sekali. Saya kecil sekali. Tapi saudara-saudara, kamu mengalahkan dia. Kenapa? Karena orang kecil di dalamnya harus ada jiwa besar. Seorang petani yang nasibnya begitu parah, tapi jiwanya jiwa raja, dia bisa jadi. Semua orang tubuhnya kecil tidak apa-apa, asal jiwanya besar. Engkau harus mempunyai pengertian kebenaran yang besar, mempunyai sesuatu tekad yang besar, mempunyai sesuatu pengertian rencana Tuhan yang besar, sehingga engkau mengalahkan yang disebut nasib yang mengikat engkau selama ini. Engkau yang dilahirkan dari keluarga miskin, jangan takut. Paling takut jiwamu miskin. Engkau dilahirkan dia berkelas yang rendah-rendah, tidak apa-apa. Yang paling takut moralmu ikut rendah. Jika engkau dilahirkan di dalam keluarga miskin, tapi jiwamu itu betul-betul anggun, jiwa yang agung, jiwa yang sangat tinggi moralnya, engkau jangan mau dihina oleh orang lain. Meskipun engkau masih kecil, jangan mau dihina oleh orang karena engkau kecil. Engkau muda, jangan mau dihina karena engkau muda. Simple because you are young, you are despised. No. Meskipun saya muda, jiwa saya bukan seperti anak-anak kecil. Waktu saya masih kecil, saya tahu saya diizinkan oleh Tuhan menjadi orang miskin. Padahal papa saya dulu kaya luar biasa. Tetapi sementara di dalam peperangan, papa mati, semua rumah tidak bisa dijual dan mama saya susah sekali. Saya berada di dalam keadaan yang sangat miskin. Umur 3 menjadi anak piatu. Tetapi saudara-saudara, saya tahu jiwa saya bukan itu. Jiwa saya lebih anggun dari raja. Jiwa saya lebih anggun daripada orang-orang kaya. Banyak orang-orang milioner, orang konglomerat bagi saya. Selain uang banyak, tidak ada apa-apanya. Lalu saya menuntut sesuatu yang bermutu sampai jadi. Saudara-saudara sekalian, mari kita orang-orang yang mau mengerti kebenaran di dalam teologi reform, kita mempunyai keseimbangan antara pengertian kebenaran dengan satu niat yang berjuang bagi kerajaan Tuhan Allah. Jangan kita karena kita masih kecil kita menghina diri, melihat orang besar kita iri hati. Tidak ada yang diiri. Tidak ada sesuatu yang patut kita iri. Tidak ada sesuatu yang patut kita benci. Karena apa? Mereka tidak patut untuk dibenci. Yang patut dibenci oleh saya sama setan. Saya membenci setan, saya tidak membenci musuh. Saya membenci kejahatan, saya tidak membenci manusia. Saya membenci segala sesuatu yang tidak beres. Saya tidak membenci sesama yang ada di sekitar saya. Orang yang Tuhan taruh di pinggir saya itu untuk saya kasihi, untuk saya didik, untuk saya pengaruh, untuk saya boleh membawa mereka kembali ke kebenaran. Itu kalau dibenci. Orang di sebelah kita semua itu adalah sasaran kasih kita. Itu semua adalah sasaran penginjilan kita. Meskipun dia benci kita karena dia memang seorang yang penuh dengan kebencian. Tapi saya suka ikut benci dia, berarti saya turunkan derajat sama seperti dia. Tidak usah. Saudara harus mengerti, kamu harus anggun, kamu harus hormat, kamu harus melihat dirimu sebagai anak Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan 2 kalimat. Kamu sudah mengalahkan nabi-nabi palsu karena yang di dalam dirimu lebih besar dari yang di dunia. Apa? Yang berada di dalam diriku lebih besar daripada yang di dunia. Di dunia banyak orang besar, orang hebat. Tapi yang di dalam diriku lebih besar dari yang di dunia. Tidak usah takut. Yang di dalam diriku itu siapa? Saudara kalau perhatikan pasal 3 permulaan sampai akhir, sampai ayat terakhir, lalu pasal keempat sampai ayat ke sini, itu ada satu urutan untuk mengerti apa? Mengerti apa yang ditaruh Tuhan di dalam hati manusia orang Kristen.
what have been put into the Christian heart. Saudara-saudara, lihatlah berapa besar kasih Allah. Kita menjadi anak-anaknya. Itu ayat pertama pasal 3. Ayat terakhir, kita mengetahui Dia karena roh yang diberikan di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Jadi pasal 3 permulaan kita menjadi anak-anak Allah karena Kristus. Tapi pasal 3 ayat terakhir kita menjadi anak-anak yang ada Roh Kudus di dalam diri kita. Pasal keempat, kalau sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka engkau akan mengalahkan nabi-nabi palsu dan tak usah takut kepada mereka. Dan engkau kalau ada roh yang ada di dalam diri kita, taulah bahwa yang di dalam dirimu lebih besar dari yang di dunia. Ini tahap bertahap untuk mendidik bagaimana diperkuatkan. Saudara-saudara, saya menyelidiki kitab suci dengan metode yang saya temukan sendiri, yaitu organic system. Seluruh kitab suci adalah organik, berstruktur organik. Jadi bukan demi ayat-ayat begitu saja. Ada ikatan relasi, integrasi secara organik. Itulah satu sistem yang bikin kita melihat kitab suci itu hidup. Kalau saya baca komentari-komentari, seolah-olah setiap ayat itu dipecah-pecahkan, lalu diteliti dan diselidiki grammar dan latar belakang dari komentator-komentator, seolah-olah tidak ada message, cuma mengerti pengetahuan. Cognitive understanding of a fragmentary scripture texts. Itu adalah komentari. Tapi di dalam khotbah saya minta 3 hal itu diperhatikan. Pertama, dinamika yang bersifat organik. Kedua, berita yang sesuai dengan zaman kita. Dan ketiga, sistem iman yang kita boleh seluruhnya membentuk di dalam kerohanian kita masing-masing. Saudara-saudara sekalian, setiap kalimat ada hubungan dengan kalimat yang lain. Dan di dalam organic relationship itu membentuk sesuatu yang disebut firman kehidupan. The message of life. Dan ini memberikan sesuatu berita. The message is not knowledge. Knowledge can be done, can be collected into library. The message must be done, must be practiced in your life urgently. Saudara-saudara, semua yang urgen dari Tuhan, semua yang menjadi perintah, itu namanya message, itu namanya berita. Berita sama pengetahuan tidak sama. Kalau engkau baca buku, pernah terjadi di Vesuvius, satu gunung di Italia yang meletus sehingga banyak orang mati di sana. Itu namanya pengetahuan. Pengetahuan sejarah. Pernah di Pompei, pernah di kota lain, pernah di Krakatau. Ada sesuatu gempa bumi yang menakutkan. Satu letusan volcano yang menghancurkan dengan skala seperti ini. Lalu berapa banyak mati? Itu data. Itu namanya berita. Itu namanya pengetahuan. Tapi dengan engkau putar radio, hari ini terjadi satu gempa bumi 5,1. Itu di mana? Ini namanya berita. Lalu engkau mesti tanya cilaka. Saya punya keponakan ada di kota itu. Langsung engkau telepon. Karena apa? Berita sama pengetahuan lain. Pengetahuan untuk kita mengetahui dan tidak ada relasi dengan hidup kita. Berita kita harus perhatikan karena ini sanggup paut dengan kelangsungan hidup kita. Demikian firman Tuhan hanya dimengerti sebagai pengetahuan, rohani engkau tidak akan maju. Firman Tuhan dipengetahui sebagai satu berita, engkau setiap taat perlu pedoman daripada Allah sendiri. Saudara-saudara, jangan lupa yang ada di dalam dirimu itu ada roh. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar dari roh di dunia. Saya sudah 2 kali bicara dari mimbar ini. Kalau setan ketuk pintu, engkau tidak usah takut. Buka pintu. Siapa kamu? Setan. Kalau sudah dengar setan cilaka, setan datang ketuk pintu, tidak usah takut. Tunggu. Dia keras, kamu lebih keras lagi sedikit. Tunggu. Coba buka pintu. Diam. Tak usah takut. Lalu engkau putar balik. Lihat Tuhan ada di dalam hatimu. Tuhan, si setan loh lagi ketuk pintu. Tolong dong bukain pintu. Engkau jangan buka sendiri. Kalau engkau buka sendiri, lihat mukamu langsung dia serbu. Suruh Tuhan yang buka, coba bagaimana dia. Karena Tuhan ada di hatiku, saya tidak usah takut. Setan bagaimana besar? Cuma setan tok. Semua 1, 2, 3. Setan kok tok. Dia cuma setan tok. Tahu setan tok itu kecil.
Tuhan ada di dalam. Tuhan tolong buka dong. Lalu dia bilang, cepat, coba buka pintu. Tunggu, sabar. Awas dulu ya. Ribut-ribut terus. Tahu tak, di sini tempat ketenangan saya. Coba buka pintu. Lalu Tuhan Yesus yang buka. Waktu Tuhan Yesus buka, begitu setan yang marah. Begitu lihat, dia bilang, maaf, nomornya salah. Dia lari. Karena apa? Karena dia tahu dia tidak bisa melawan Tuhan. Kamu melawan kamu gampang. Kamu ini siapa sih? Saya hanya seorang Stephen Tong Tok. Lalu saya bilang, lu setan tok. Ya. Kalau sudah ditok gitu karena ada Tuhan Yesus. Kalau tidak ada pasti kita kalah. Di sini katakan kamu di dalam dirimu, yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada ada di dunia. Percaya? Amin. Percaya? Sungguh? Ada enggak? Ada Roh Kudus? Amin, amin. Kalau tidak ada mati loh, saudara-saudara. Kalau diam dirimu ada Roh Kudus, tidak usah takut. Saudara-saudara, kita ketakutan, takut ini, takut itu, takut bahaya. Karena apa? Karena engkau tidak sadar roh yang ada di dirimu lebih besar dari roh yang ada di dunia. Saudara-saudara, kita ketakutan kalau ini sesuatu yang ada setan bagaimana? Cepat-cepat dibuang. Saudara-saudara, setan mau ada di situ, itu setan goblok. Setan mau tidur di guci, terlalu kecil buat dia. Setan mau masuk ke dalam naga. Setan itu jadi cacing. Bukan. Setan mau tinggal di hatimu. Setan tidak mau tinggal di guci. Setan tidak mau tinggal di satu barang-barang antik. Nah, setan maunya di dalam hatimu. Engkau ini barang kuno dulu pernah dipersembahkan kepada itu. Jadi ini saya takut. Ada setannya di dalam. Setan bilang, ketipu oleh aku. Saya bukan mau di situ. Kalau di situ kecil bagi saya. Saya mau memalsukan Tuhan Allah menjadi penghuni di dalam rumah bait Allah. Siapa bait Allah? Tubuh kita. Our body is the temple of spirit. Jadi setan maunya di dalam tubuh kita, bukan maunya di gelas, maunya di guci, di gentong, di tampayan. Tidak. Itu setan goblok. Maka saudara-saudara, engkau harus mempunyai keberanian. Saudara tahu tidak, kalau tempat yang pernah ada setan tidak berani pergi. Romamu 500 tahun yang lalu apa? Tahu enggak? Siapa tahu Romamu 500 tahun apa? Nah tahu kan? Siapa tahu itu batu yang taruh di tembokmu itu yang dibikin. Itu mungkin satu batu yang 500 tahun lalu. Itu batu di dalam temboknya kuil. Mungkin enggak? Mungkin aja kan? Tidak usah takut. Roma ini pernah ada setannya. Kalau Roma ada setan, jual murah, kasih tahu saya. Saya langsung beli, usir setan, dapat rumah murah, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan tidak membasmi setan? Kenapa Tuhan tidak mau menghancurkan setan? Supaya orang Kristen dapat rumah yang murah. Itu caranya. Selalu mempunyai kebanggaan, keberanian seperti ini. Where I am, God is with me. I'm not afraid of everything. Karena Tuhan beserta dengan saya. 2500 tahun lalu yang saya satu buku namanya Chan Kuo Ce. Di dalamnya ada banyak cerita-cerita kiasan. Mengatakan satu hari ada macan datang kepada satu tempat di tengah-tengah rimba. Kelihatan satu kelinci. Bukan kelinci, satu serigala kecil. Ya, serigala kecil mengatakan, jangan berani-berani sama saya ya. Macan, apa lu bilang? Lu jangan berani-berani sama saya. Ini wilayah saya loh. Wilayahmu? Apa maksudmu? Di dalam rimba ini saya paling besar. Semua binatang takut sama saya. Luar biasa. Kalau tidak percaya ikut saya. Saya tunjukkan kamu. Kemana saya pergi? Semua binatang takluk sama saya. Macan bingung. Dia bilang, saya baru masuk rimba ketemu serigala kecil, ngomongnya besar begini. Dia berani mengatakan ini wilayahnya dia. Jadi kalau saya tidak percaya ikut dia, semua binatang takluk. Macan kebingungan. Lalu macan ikut di belakang serigala kecil. Serigala jalan begini. Macannya ikut di belakang. Waktu itu macan lupa dia macan. Serigala lupa dia serigala.
Jadi langsung jalan-jalan dulu. Mendadak ada suara kijang keluar. Kijang lihat serigala itu belakang ada mata. Langsung lari. Sudah lari dia bilang, coba lihat, takut kan sama gua? Macan bingung lagi. Bener juga ya. Lalu dia jalan lagi tidak. Wih, ada satu lagi seekor badak keluar. Begitu badak keluar, kelihatan ini serigala. Belakangnya ada macan. Badaknya lari. Dia bilang, coba lihat, badak pun takut kan? Lalu dia itu zebra, apa kuda atau lima, apa saja semua lari. Lalu macan itu sekarang takluk sama dia. Sekarang gua baru tahu, lu hebat ya. Lu betul-betul raja di rimba ini. Semua binatang takut sama kamu. Itu namanya hu jiao hu wei. Yaitu serigala memalsukan dengan memakai kuasa macan untuk mendirikan wibawa sendiri. Nah, saudara-saudara, jangan lupa ya, setan mengganggu orang Kristen, dia tidak berhak. Setan mempunyai kuasa palsu. Nabi-nabi memakai nama Allah. Nabi-nabi mempunyai mandat palsu. Sehingga pada waktu kita menghadapi dia, kita tidak perlu takut. Orang Kristen yang tidak takut nabi palsu. Orang Kristen yang tidak takut agama palsu. Orang Kristen yang tidak takut akan ajaran palsu. Orang Kristen yang tidak takut pemerintah palsu. Orang Kristen yang tidak takut akan segala kuasa palsu. Karena apa? Ada kebenaran di dalam diri kita. Saudara-saudara, kebenaran itu menjadi sesuatu kekuatan yang paling besar sampai mentaklukkan hidup kita, rela mati membelanya lebih daripada takut kepada kuasa yang lain. Saudara-saudara sekalian, mengapakah rasul-rasul satu persatu dimatikan? Mengapa rasul-rasul satu-satu mati syahid? Mengapa satu-satu dibunuh? Karena mereka justru mempertahankan kebenaran dan mereka tidak mau takluk kepada segala sesuatu yang palsu, meskipun mereka mempunyai kuasa besar. Lalu engkau mengatakan itulah yang menjadi ketakutan saya, takut mati gua. Saudara-saudara, kematian tidak bisa mengancam orang yang membela kebenaran. Perhatikan kalimat di bawah ini. Tidak ada orang mau mati untuk bohong. Tapi banyak orang berani mati untuk kebenaran. Seorang bernama Wen Tianxiang ditawan oleh musuh. Dan waktu itu mau dibunuh. Dia tahu dia harus lawan. Nah, dia harus lawan dan bahaya sekali. Lalu dia mengatakan dua kalimat akhirnya menjadi syair yang paling indah mengenai keberanian di Tiongkok. Namanya, Ren Shen Zhi Gu Sei Wu Shi, Liu Qi Dan Xin Zhao Han Qing. Siapakah manusia dari dulu sampai sekarang, sepanjang sejarah manusia yang tidak usah mati? Tidak ada. Semua harus mati. Tetapi matinya biar kita keluarkan jiwa kita yang murni untuk menjadi contoh bagi segala bangsa. Kita mati kenapa? Itu dihafal oleh semua orang sastrawan. Dihafal oleh semua guru kepada murid. Dari generasi ke generasi diajarkan. Siapa sih dari dulu tidak mati? Semua orang harus mati. Tapi mari kita mati dan memberikan hati kita yang berdarah merah untuk menyatakan kesetiaan, menjadi contoh bagi generasi-generasi yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, nah inilah sebenarnya tidak ada satu poin yang menjadi paling penting di dalam syair itu. Kebenaran tidak ada. Nah ini bedanya dari Wen Tianxiang dibanding sama Nabi dari rasul-rasul. Rasul-rasul mereka betul-betul tahu kalau manusia harus mati. Dan mereka mati membela iman kepercayaan orang Kristen. Ini adalah satu hal yang tidak ada di dalam semua common grace. Di dalam semua pahlawan-pahlawan yang paling hebat. Semua pahlawan revolusi perang mati untuk bangsanya. Tetapi bangsanya itu akhirnya menjadi lebih baik? Nah tentu. Begitu banyak pahlawan yang mati untuk memerdekakan bangsanya. Saudara-saudara, bukan untuk kebenaran, untuk bangsa saja, nasionalisme. Tapi untuk kebenaran itu adalah baik, bukan secara internasional, itu universal. Saudara-saudara, Yohanes, Petrus, semua rasul-rasul tidak takut mati karena mereka membela kebenaran. Mereka membuktikan Yesus bangkit. Kalau engkau berani percaya Yesus bangkit, engkau harus dibunuh. Silakan bunuh.
kami akan mati membela kebenaran. Kami percaya dengan mata kami melihat dia bangkit. Nah, kebenaran itu menjadi satu dorongan yang paling kuat untuk orang setia, untuk orang rela mati, untuk orang berkorban, untuk orang berani menyangkal diri. Saudara-saudara sekalian, di sini Yohanes mengatakan roh yang ada di dirimu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Dengan istilah seperti ini, dengan kebenaran, pengertian, kesadaran seperti ini, engkau tidak usah takut. Saudara-saudara, di mana ada tempat yang menakutkan, engkau tidak usah takut. Di mana ada setan yang berkuasa besar, engkau tidak usah takut. Di mana ada nabi yang hebat, tidak usah takut. Di mana ada sesuatu pertumbuhan besar, ajarannya kalau engkau tahu salah, tidak usah takut. Semua orang Kristen yang sejati harus mempunyai sesuatu confidence, satu kebanggaan, sesuatu kepercayaan diri yang tidak akan takluk kepada semua yang palsu. Termasuk kalau dia nabi besar, tetap kita melawan. Saudara-saudara, ini ayat ini. The spirit which is in you is bigger than those which are in the world. Semua roh yang ada di dunia tidak besar, karena diberikan kepada engkau ada Roh Kudus sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua 1, 2, 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tidak ada yang lebih besar daripada ketiga pribadi ini. Allah Bapa mempersiapkan keselamatan, Allah Anak menggenapi keselamatan, Allah Roh Kudus melaksanakan keselamatan. Allah Bapa menjadikan kita anaknya, Allah Anak menjadi korban mati bagi kita, dan Allah Roh Kudus berdiam di dalam membuktikan kita adalah anaknya. Tidak ada lebih besar. Jadi Father, Son, and Holy Spirit, the Triune God, is the biggest, is the supreme, is the most powerful in the universe. Dan dia yang di atas mengirim Yesus ke dunia, dan Yesus yang menggenapi keselamatan mengirim Kristus ke dalam aku. Sehingga aku siapa? Aku anak Allah. Aku ditebus oleh Kristus, dan aku dibuktikan oleh Roh Kudus. I am here. The Lord is with me. Allah beserta dengan saya. Saya tidak takut. Engkau pergi ke tempat yang paling bahaya, Tuhan menyertai. Amin. Engkau mengabar Injil di tempat yang paling melawan engkau, tidak usah takut. Kecuali waktunya engkau harus mati, maka Tuhan akan pelihara sampai detik terakhir. Dan mereka hanya bisa membunuh tubuhmu, tidak mungkin membunuh akan jiwamu. Tidak usah takut sama dia. Orang Kristen hanya takut dua hal. Pertama, takut bersalah kepada Tuhan Allah. Kedua, takut berbuat dosa untuk menghancurkan diri. Selain dua hal ini, tidak ada yang ditakuti. Langit tidak usah ditakuti, bumi tidak usah ditakuti, karena seluruh alam semesta ini adalah milik Tuhanku. Saya tidak takut. Roh setan tidak usah takut, iblis tidak usah takut. Kita cuma takut berbuat dosa dan takut menghakimi, merugikan dan mensedihkan Roh Kudus. Kita takut kalau Tuhan marah. Kita takut kalau kita dirusakkan oleh dosa. Kedua hal ini yang menjadi hal yang harus kita takut. Yang lain semua tidak usah takut. Saudara-saudara sekalian, karena yang berada di diri kita lebih besar dari ada di dunia. Jadi mau apa? Ini bukan menjadikan kita congkak, bukan menjadikan kita sombong, tidak takut lalu kita berwenang-wenang. Tidak. Kita mempunyai jiwa, mempunyai niat yang mengerti betapa besar cinta dan penyertaan Tuhan Allah, sehingga tidak mengalami bahaya apapun, mengalami musuh berapa besar pun kita tidak takut. Saudara jangan lupa, Daud menghadapi Goliat. Yang besar yang mana? Goliat. Daud mempunyai mental seperti ayat ini. Yang ada di dalamku lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia. Goliat besar, Daud kecil. Tapi Daud tidak lihat dari size. Daud lihat daripada kuasa dan rencana Tuhan Allah. You kecil, saya besar. Saudara tahu tidak, di dalam antara semua binatang ada dua binatang yang matanya strukturnya lain sama yang lain. Satu elang, Raja Wali. Satu lagi angsa. Siapa tahu? Siapa tahu rahasianya mata elang Raja Wali? Siapa tahu rahasianya dari matanya angsa?
Coba angkat tangan. Tahu nggak? Hah? Kenapa banyak yang saya tahu lu nggak tahu semua ya? Kamu dulu sekolah apa saya nggak ngerti gitu. Saudara-saudara, Raja Wali mempunyai mata zoom yang paling hebat. Jadi dia terbang di angkasa yang berapa ribu meter. Dia matanya zoomnya bisa melihat ayam kecil yang sedang berada di permukaan tanah ini. Lalu dia seperti kapal terbang terjun, bukan air terjun. Langsung turun. Kedua kakinya pegang ayam itu. Terbang. Ibunya ayam dah keburu menjaga anak, sudah hilang. Kali kedua ibunya pun ditangkap. Saudara-saudara, itu struktur mata itu tidak ada orang bisa bikin seperti itu. Dia mempunyai zoom. Jadi di dalam 3.000 meter di atas, 3.000 meter sama seperti 1.000 susun rumah. Dia bisa melihat ayam itu sedang berjalan di sini. Yang putih, yang kuning, yang lebih besar, yang kuning. Nanti kalau saya turun pilih yang itu. Jadi kecepatan begitu tangkas. Begitu turun langsung ambil. Saudara-saudara. Kedua yaitu matanya angsa. Matanya angsa itu terbalik. Melihat orang itu kecil sekali. Ya. Jadi dia melihat orang jalannya semua kecil-kecil. Dan dia dah takut. Jalan gitu. Engkau usir dia. Dia juga dah takut. Engkau besar gini. Dia lihat engkau kecil. Ya. Jadi engkau usir. Dia bilang apa-apaan ini? Ini orang kerdil gini-gini. Dia datang terus. Nah. Makanya kalau pelihara angsa itu dia beraninya luar biasa. Kalau engkau pelihara herder, peliharaan yang besar, wow. Kalau kelihatan Goliat datang, herder pun jadi kerdil. Tapi pelihara angsa tidak peduli. Lu Goliat datang dia boneka kecil. Kalau yang kecil lebih kecil lagi, jadi dia jalan. Dia punya struktur mata lain. Jadi Tuhan bikin dua macam binatang ini lain sekali. Ya, angsa tidak takut engkau datang dengan gagal. Dia lihat itu semut kecil datang. Jadi dia maju. Jadi bahaya sekali. Saudara-saudara sekalian. Nah, kita harus mempunyai pengertian mata pandangan seperti elang Raja Wali. Bagaimana jauhnya? Bagaimana yang boleh kita terima? Yang bisa kita hancurkan. Karena kita mempunyai kekuatan confident lebih besar dari mereka. Kita berawang-awang di atas angkasa. Kita berlayang-layang di tempat yang tinggi. Jadi seluruh dunia kelihatan dengan jelas. Orang-orang pemimpin reform perlu visi. Dan visi itu apa? Mata yang tajam, melihat dengan jelas segala situasi di depan dan mengetahui sasaran di mana. Itu namanya visi. Orang yang mempunyai visi harus melihat. Maafkan ya, saya minta saudara mengerti satu hal. Saya melihat banyak hal 50 tahun lebih depan dari orang lain. Sehingga apa yang saya kerjakan sekarang you belum lihat. You cuma lihat khotbahnya bagus ya. Nggak ngantuk ya. Di sini lebih semangat ya. Itu tok. Tetapi kalimat-kalimat keluar dari mulut saya dan semua pikiran-pikiran saya melihat gereja 50 tahun depan akan apa? Apa bedanya Jakarta sama Singapura? Pemerintah Singapura mempunyai tanah kecil, mempunyai lapangan kapal terbang untuk siapkan 20 tahun akan datang. Tapi di Indonesia selalu didesak oleh kebutuhan, baru kekualaan, baru kerja sesuatu. Pada waktu terminal 1 sudah jadi, pemerintah Singapura sudah melihat terminal 2. Sebelum terminal kedua penuh, sudah terminal ketiga. Dia sudah melihat di depan, diam di depan. Bigger and we are going there. Kita pasti ke situ. Nah, itu satu visi. Visi zaman dunia. Gereja Reform Injil harus mempunyai visi untuk hari depan, bukan untuk dunia, untuk surga. Dan siapa nanti menjadi pemimpin meneruskan saya, kalau tidak visi hancur. Saudara, kalau ada waktu saya cerita sama engkau kenapa dinasti Qin cuma tidak sampai 20 tahun harus hancur. Karena penerusnya itu tidak bervisi. Generasi kedua itu merebut kuasa dan tidak mempunyai otak, diperalat oleh seorang di belakangnya. Generasi ketiga belum keluar, sudah dibasmikan.
Padahal dia adalah orang yang paling hebat di dalam sepanjang sejarah. Kalau dibanding sama Mao Zedong tidak ada apa-apanya. Dia bisa menggabungkan Great Wall sampai 6.000 kilometer. Atau kalau Tionghoa itu 12.000 ukuran orang Tionghoa. Orang begitu hebat. Generasi kedua hancur karena tidak ada visi. Saudara-saudara, waktu Goliat begitu besar, sini perang sama saya, siapa berani? Saul melihat gemetar. Saul yang kepala lebih besar dari orang lain gemetar. Daud tidak gemetar karena Daud show angsa. Dia lain. Dia mempunyai angsa, lihat Goliat kecil. Enggak berani perang sama saya. Nanti aku jadikan kamu makanan anjing. Daud mengatakan, demi nama Yehova, Tuhan yang menyertai aku, hari ini kau akan ditaklukkan di bawah orang Israel. Apa? Kamu senjata apa? Tik, stip. Batu keluar. Apa itu? Gila kamu, anak kecil tidak tahu apa-apa. Nanti saya potong kepalamu. Daud bilang tidak. Angsa. Kamu boneka kecil. Berapa besar dilihat kecil. Nah, jiwa itu diperlukan oleh kita. Kita semua harus tahu kalau yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam hati kita lebih besar dari ada di dunia. Amin. Nothing to be afraid of. Tidak usah takut. Be not afraid. Salah satu lagu daripada Elijah, be not afraid. Tam tim tam pam, tam tim da tam, the Lord is near. Jangan takut karena Tuhan dekat. Jangan takut karena Tuhan dekat. Pada waktu laut kosong dengan ombak yang besar, angin yang menakutkan, dilihat lagi itu tentara Firaun sedang mengejar. Saudara-saudara, Musa mengatakan kalimat, kau takut karena melihat tentara itu? Kau takut karena ombak ini? Saya berkata kepadamu, demikian firman Tuhan, suara gemuruh daripada tentara Firaun yang kamu dengar hari ini akan tidak mungkin berbunyi lagi semenjak Tuhan akan mengerjakan sesuatu. Inilah yang terakhir. No more. Biar mereka bergemuruh, biar mereka berberani. Ini terakhir suara yang kau dengar, tidak akan ada lagi. Tidak lama kemudian, itulah hari terakhir. Saudara-saudara, inilah pemimpin yang bikin kekuatan kepada orang yang dipimpin. Bahwa Tuhan menyertai kita. Be not afraid, because the Lord is near. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan berada di dalam hati kita. Yang berada di dalam hati kita jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Amin. Kau takut apa? Takut dukun, takut setan, takut nabi palsu, takut pembunuhan, takut ajaran yang tidak beres, takut akan segala guru-guru yang tidak mengajar kebenaran. Tidak usah takut. Berkali-kali orang mengatakan Stephen Tong dalam 2 bulan akan tabrakan mobil. Tidak jadi. Di dalam berapa tahun Stephen akan mati. Tidak jadi. Karena apa? Karena dia menghujat Roh Kudus. Siapa menghujat Roh Kudus? Kapan saya menghujat Roh Kudus? Dengar saja, waktu saya sakit kulit, itu namanya pitriasis rosea. Di dalam 10 hari itu kulit kelontongi semua. Susah luar biasa. Itu kira-kira seperti ada 3.000 ekor cacing di bawah kulitmu. Bergerak dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Bayangkan. Waktu itu, puji Tuhan. Stephen Tong yang menghujat Roh Kudus kena herpes. Dia akan mati tidak lama kemudian. Sekarang kulit saya coba lihat, kayak anak muda loh. Coba lihat, ini sudah umur 66 halus kayak gini. Ya, puji Tuhan. Karena apa? Show angsa. Saudara-saudara, jangan takut. Kamu harus mempunyai keberanian berdasarkan kebenaran. Keberanian berdasarkan Roh Kudus ada di hatimu. Keberanian berdasarkan wahyu dari firman Tuhan yang membuat engkau berani. Mempunyai keberanian karena Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, mari kita membaca beberapa ayat daripada pasal 3 sebelum ini dan gabung ke dalam ayat yang baru kita hari ini. Semua kembali membaca pasal ketiga, ayat pertama. Semua membaca 1, 2, 3.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Saudara, kita membaca lagi dari ayat yang ke-19 pasal 3. 1, 2, 3. Bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh menangkan hati kita di hadapan Allah. Sekarang perhati membaca lagi bahwa Allah lebih besar dari hati kita. 20 semua. 1, 2, 3. Sebab kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar dari hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Ayat 24 semua. 1, 2, 3. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di hati kita, dan yaitu Roh Kudus telah ia karuniakan kepada kita. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, yang membuat kita mengerti bahwa Allah ada di dalam diri kita. Dan kita membaca lagi dari ayat yang ke-6 semua. 1, 2, 3. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sudah perhatikan ayat ke-5. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Semua membaca dari ayat yang keempat sekali lagi. 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan beberapa poin. Pertama-tama, roh itu sudah diberikan. Engkau mengetahui Allah berserta kita karena roh yang diberikan ke dalam hati kita. Dan karena Allah lebih besar dari hati kita, maka di dalam diri kita ada dua suara. Satu suara, suara roh. Kedua, suara roh kita. Roh kita itu dicipta, roh Allah diberikan, supaya Allah sendiri yang diwakili roh itu menyertai roh yang dicipta untuk menjadi pendamping, namanya Parakletos. Saudara-saudara, Parakletos yang mendampingi, yang memimpin, membimbing, mendidik, menghibur, menguatkan. Itu roh Parakletos ada di diri kita. Itu namanya Roh Kudus, indwelling of the Holy Spirit. Jangan takut. Engkau siapa? Engkau anak Allah yang diberikan roh Allah di dalam dirimu. Sehingga di dalam diri kita ada roh Allah yang tidak terbatas, mendampingi roh terbatas yang dicipta oleh Allah untuk menjadi pelindung, pembimbing, pengajar, penghibur, memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Ini pertama yang saya kasih tahu kepada dulu. Dan kedua, karena roh Allah lebih besar dari kita, maka kita jangan memperalat Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk sewenang-wenang. Kita mesti takut kepada Dia, kita mesti betul-betul taat kepada Dia, dan jangan mendukakan roh yang dari Tuhan Allah, karena engkau dimeteraikan sampai hari penebusan. Efesus pasal 4:30. Jangan mendukakan Roh Kudus. Mari kita taat kepada Dia. Kita tidak taat kepada roh-roh yang palsu yang lebih besar di luar, tidak apa-apa. Tapi kepada roh Allah yang lebih besar dari hati kita, kita harus lunak, harus taat, harus nurut, harus mengerti pimpinan Dia. Amin. Kalau sudah begini, ketiga, kita berani menghadapi apa saja yang menjadi musuh kita di dunia ini. Saudara-saudara, karena roh yang berada di hati kita jauh lebih besar daripada roh yang berada di dunia ini. Dan keempat, kadang-kadang sulit mengerti roh yang di dunia itu sama dengan roh kita atau tidak. Bagaimana tahu? Dari pembicaraan, saudara-saudara. By the speech, by the content of what is spoken, you can discern. Yaitu dari apa yang dibicarakan. Di sini kami bicarakan dari atas, karena kami berasal dari kebenaran. Mereka membicarakan hal duniawi karena mereka dari dunia. Jadi ini kontennya. Peribahasa Tionghoa mengatakan, dari mulut anjing, nah mungkin kita menemukan gading.
Maksudnya apa? Orang yang jiwanya apa, menghasilkan perkataan apa. Kalau dia orangnya remeh, ngomongnya remeh. Orangnya anggun, bicaranya anggun. Orang penuh pengetahuan, bicaranya itu learn the people. Orang yang tidak mempunyai pengetahuan, bicaranya ngomel. Bicaranya cuma maki-maki orang tok. Tidak ada isinya. Jadi dari mana kita mengetahui? Semua khotbah dari semua gereja diteliti. Itu khotbah membuat kau beriman atau khotbah yang hanya cari duit. Saudara-saudara. Dari dunia bicara tentang dunia. Dari Allah bicara tentang Allah. Yang berasal dari kebenaran bicara tentang kebenaran. Yang berasal daripada dunia hanya mementingkan hal duniawi saja. Saudara-saudara, seorang kemarin berkata kepada saya, dia sudah kecewa sekali sama satu gereja. Karena yang dibicarakan saben hari duit, khotbahnya penuh dengan duit. Mau dengar firman sudah tidak ada di situ. Saudara-saudara sekalian, kenapa? Karena memang dari permulaan mereka mengira mereka ada Roh Kudus. Mereka kira mereka berkuasa. Tapi hati mereka itu adalah dunia ini. Saudara-saudara, terakhir saya mementingkan satu poin, yaitu kami. Istilah kami di sini. Yohanes tidak mengatakan kita. Kami bukan engkau dan saya. Kami adalah saya yang bicara sama kamu dengan orang di belakang saya. Yaitu rasul-rasul. Di sini kami ada rasul-rasul. Kami mengajar kamu. Kamu menerima kebenaran. Dan kamu berasal dari kebenaran. Dan kami memberikan kebenaran kepada kamu. Kami yang mengajar kebenaran memberikan pengajaran dari atas. Tetapi mereka tidak. Mereka memberikan sesuatu berasal dari dunia. Mereka bicara tentang dunia. Dan barang siapa mendengarkan kami dari atas. Yang tidak mendengar kami bukan dari atas. Apa artinya? Yang sesuai dengan pengajaran rasul itulah kaum pilihan. Yang tidak sesuai dan tidak menerima pengajaran daripada rasul itu bukan kaum pilihan. Jadi Yesus berkata, dombaku mengenal suaraku dan aku mengenal dombaku. Suaraku apa? What have been spoken from the mouth of Jesus Christ. Faith comes by hearing. Hearing comes by the word of Christ. Dari perkataan Yesus Kristus, aku berbicara dan dombaku mengerti suaraku. Domba mengerti suara berarti yang saya ajarkan mereka langsung tangkap. Mereka langsung tangkap. Saudara-saudara, kadang-kadang saya sangat memperhatin. Sangat khawatir apa yang kau dengar. Kau dengar khotbah di sini, kau dengar khotbah untuk mengkoreksi dirimu, kau dengar khotbah untuk mengerti firman, kau dengar khotbah untuk membangun imanmu, atau kau dengar khotbah untuk mencari-cari celah. Kau dengar khotbah untuk cari-cari bahan. Kau dengar khotbah untuk khotbah lagi kepada orang yang kelihatan engkau hebat. Saudara-saudara, sama-sama dengar, sama-sama ikut kebaktian. Jiwanya lain sekali. Di dalam ilmu telekomunikasi itu namanya selective perception. Yang kau comot, yang kau pilih, yang kau ingin dengar dan ingat di dalam otakmu itu apa. Jangan-jangan nanti setelah selesai engkau pulang, engkau cuma ingat angsa sama elang. Tapi tidak mengingat apa maksudnya angsa sama elang dikaitkan dengan gerakan reform Injili. Saudara-saudara, hanya cerita yang lucu-lucu yang kau terima. Hanya hal-hal yang ingat kau terima, yang lain semua lupa. Tetapi ada sebagian orang mengerti maksud semua yang dibicarakan itu adalah untuk membangun imanmu, menjernihkan visimu, menguatkan keberanimu pada waktu engkau menghadapi kesulitan-kesulitan. Pada waktu engkau diancam oleh musuh-musuh, engkau bisa berdiri tegak dan berkata, di sini saya tidak takut. Karena yang berada di dalam diriku jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Bukan saja demikian, yang dari Tuhan mengajar kebenaran, yang dari dunia membicarakan tentang dunia saja. Kiranya Tuhan memberkati kita, jadikan gereja ini gereja yang sungguh-sungguh mencintai kebenaran, gereja yang sungguh-sungguh bervisi, dan gereja yang sungguh-sungguh berani menghadapi semua musuh yang besar yang memalsukan diri sebagai utusan dari Allah. Tapi sebenarnya tidak. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan, memberitahu kepada Dia apa musuh kita dan apa kesulitan kita. Dan kita minta Tuhan memberikan kekuatan
keberanian kepada kita, memberikan visi yang jelas kepada kita, memberikan iman yang cukup kepada kita menghadapi kesulitan-kesulitan, musuh-musuh yang menakutkan, karena roh yang diberikan di dalam hati kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Mari kita berdoa berterima kasih, berdoa minta penjelasan, berdoa minta visi, berdoa minta pengertian, berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih di dalam pergumulan dan perjuangan hidup kami di dunia ini. Kami sangat memerlukan firman, peneguhan dan iman yang berasal dari Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kami. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami masing-masing. Berkati setiap jiwa, khususnya di dalam menghadapi semua musuh dan semua ajaran yang salah. Tuhan memberikan kepada kami pengertian yang sungguh-sungguh, keberanian untuk melawan dan memuji Tuhan dengan sesungguhnya dari hati kami. Terimalah semua permintaan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin.